acara Sabda dan Nada Pengharapan edisi malam hari ini di hari Selasa 17 Juni 2020. Tentu ada harapan besar dari kami semua dan di sini bahwa ketika kita berjumpa, Anda makin sehat, Anda makin bersemangat, dan tentunya lebih besar lagi berpengharapan kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dan malam hari ini kami akan menemani malam Anda semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Ada 3 buah nada pengharapan yang sebentar akan kita nyanyikan bersama-sama. Ini menjadi doa kita bersama, harapan besar bagi kita bersama untuk bagaimana bisa melangkah menjalani kehidupan hari anugerah Tuhan tentunya di masa pandemi COVID-19. Dan terima kasih Anda selalu setia bersama kami di program acara ini. Kami percaya kita semua semakin dipulihkan. Dan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan melengkapi perjumpaan kita di malam hari ini. Shalom keluarga besar Jemaat Batam, umat kepunyaan Allah dimanapun berada. Senang sekali kami boleh berkumpul di Pastori malam hari ini untuk kembali melayani dalam kegiatan kita atau acara kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini lewat Sabda dan Nada Pengharapan. Kami selalu berharap bahwa semua keluarga besar Jemaat Batam, bahkan Sanktorayan di Batam, bahkan semua yang kembali disatukan Tuhan bersama kami malam hari ini di berbagai kota, negara yang boleh disatukan malam hari bersama kami. Kami percaya di dalam kasih sayang dan perlindungan Tuhan, kamu semua aman, kamu semua penuh dengan damai dan sejahtera dalam hidup hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya kembali berbagi kebenaran firman Tuhan, masih seputar dunia pelayanan, masih seputar tentang pelayanan. Saya kira beberapa malam ini kita sudah boleh mengikuti beberapa prinsip-prinsip penting bagaimana seorang terlibat ataupun bagaimana semestinya kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan kita. Ingat, camkan baik-baik. Semua hal yang kita buat untuk Tuhan itu adalah pelayanan. Jadi ketika Anda bekerja dan Anda tidak hanya bekerja untuk mencari uang, tapi Anda bekerja untuk memuliakan Tuhan, Anda sementara melayani. Ketika Anda mengerjakan tugas Anda sebagai kepala rumah tangga dan Anda mengerjakan itu untuk memuliakan Tuhan, Anda sementara melayani. Ibu rumah tangga pun seperti itu. Ketika mengerjakan semua hal untuk memuliakan Tuhan, bukan semata karena takdir sebagai seorang istri, Anda sementara memuliakan Tuhan. Sekali lagi, semua hal kalau kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta ataupun mau bergumul dalam Tuhan, apa yang menjadi berkat kalau kami melayani? Atau berkat apa yang kami bisa dapat ketika kami bertekun mengerjakan tugas pelayanan kami, Pak Pendeta? Mungkin ada terbesit pertanyaan itu dalam pikiran kita, dalam pikiran semua. Apa sih? Lapas terakhir apa rasa rohku gitu? Apa sih untung saya? Biasa saya bertanya ya, sebelum melayani tanya dulu apa untungnya Pak Pendeta baru mau melayani. Kalau nggak ada untungnya ya kurang semangat ya. Ada sesuatu yang saya bisa peroleh ketika saya melayani Tuhan, ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya sebagai sebuah tanggung jawab pelayanan. Nah, mari kita malam hari ini saya mau berbagi tentang apa sih upah atau apa sih berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang bertekun, bekerja keras melakukan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Untuk yang pertama, saudara kita Neni akan membacakan bagian dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-23. Mari kita dengarkan apa upah yang disiapkan Tuhan bagi setiap jerih lelah pelayanan kita. Lukas 6 ayatnya yang ke-23. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Oke, terima kasih Neni.
Bergembiralah, bersukacitalah ketika kamu mengerjakan pelayananmu. Kenapa? Pertama, Yesus mengatakan upahmu besar di surga. Upah bagi semua karya pelayanan, semua tanggung jawab pelayanan adalah kehidupan. Dan itu dijaminkan oleh Yesus dalam kehidupan yang kekal. Di surga kita akan memperoleh upahnya. Pertanyaannya, upahnya dalam bentuk apa? Lalu itu Tuhan yang tahu. Yang jelas firman Tuhan menjaminkan bahwa setiap kita yang melayani, setiap kita yang berjerih lelah dengan penuh cinta, penuh kasih melayani, saya yakin dan jaminan firman Tuhan, Yesus berkata, upahmu besar di surga. Maka kita harus mengerjakan semua hal dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, loh, berarti nanti dong Pak Pendeta baru diperoleh hasilnya. Nanti ya, kalau sudah di surga, terus gimana dong kita di bumi ini? Sementara kita juga butuh sesuatu. Mari kita dengarkan, apakah berkat Tuhan bagi setiap pelayanan yang kita nyatakan? Apa berkat Tuhan di bumi bagi kita semua dalam kehidupan ini? 1 Korintus 2 ayat 9, Saudara Rini akan membacakan firman ini untuk kita semua. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, semua yang tidak pernah dilihat, semua yang tidak pernah didengar, artinya Tuhan menyiapkan pula berkat-berkatnya dalam hidup kita di bumi ini ketika kita bertekun dalam pelayanan kita dengan cara Tuhan. Dan berkat Tuhan itu kadang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa dengar datangnya dalam kehidupan kita. Yang pasti di bumi ini pun kita disiapkan berbagai berkat Tuhan di dalam setiap jerih lelah pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, sekarang tugas kita adalah mari bertekun mengerjakan pelayanan kita. Dengan cara apapun, kerjakanlah semua pelayanan itu. Apapun yang sementara Tuhan titipkan dan taruh di pundak kita untuk kita kerjakan sebagai sebuah pelayanan kita. Entah di tempat kerja kita, entah dalam rumah tangga kita, entah di masa muda kita, entah di dalam berbagai-bagai tanggung jawab lainnya. Lakukanlah semua dengan penuh tanggung jawab. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, satu bagian firman Tuhan lagi. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara-saudara, dengan kata lain, Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mau berkata kepada kita semua, tidak usah kita ragukan dan tidak usah kita pusing tentang berkat yang Tuhan siapkan bagi kita saat kita sungguh dalam pelayanan. Itu semua sudah Tuhan atur. Tugas kita adalah kerjakan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Ketika kamu mengerjakan tugasmu sebagai ibu rumah tangga, kerjakanlah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh cinta. Jangan dengan sungut-sungut. Demikian pun kita para suami, para laki-laki, ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita, jangan bersungut-sungut. Gak perlu harus berbantah-bantahan, karena semuanya itu harus dikerjakan dengan tulus. Yakinlah dalam semua aspek pelayanan kita. Apalagi ketika kita pun melayani dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan lainnya, jangan pernah takut saudara-saudara tentang berkat. Tugas sekali lagi kita adalah tekun kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena yang Tuhan mau dalam pelayanan adalah soal kualitas. Berkat Tuhan itu menuntut kualitas. Kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berbantah-bantahan. Karena yang Tuhan mau, kita bekerja sungguh berkualitas. Karena dalam kualitas itu saudara-saudara,
kita memuliakan Tuhan. Walau berat melayani, percayalah, tidak mudah memang melayani. Untuk merendahkan hati, untuk penuh cinta melayani, itu bukan persoalan mudah. Itu bukan persoalan gampang. Karena kita manusia yang rapuh, yang dipakai Tuhan untuk melayani. Tapi karena Dia yang memanggil kita, Dia yang menetapkan kita menjadi pelayannya, maka mari andalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Bukan kekuatan diri kita, bukan kerapuhan kita. Malah sebaliknya, mari bersyukur bahwa dalam kerapuhan ini Tuhan memakai kita dengan begitu luar biasa. Selamat malam, semoga firman Tuhan terus memotivasi kita, terus bergiat dalam pelayanan. Sebab setiap upah disiapkan Tuhan bagimu, bagi kami semua, bagi semua orang yang sungguh melayani Tuhan dalam hidup. Maka pujian kita ada malam hari ini. Pujian pertama kita akan nyanyikan, Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Kita layak melayani Tuhan dengan segala keterbatasan kita, dalam segala kerapuhan kita. Itu karena kemurahan dan kelayakan dari Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita bernyanyi bersama. Dan mari, baik semuanya yang baru bergabung dengan kami di sini, selamat malam kembali. Kami menyambut kehadiran Anda semua tentu dengan limpah sukacita. Tetaplah bersama kami dan mari bernyanyi bersama, berdoa bersama dengan kami di sini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berkat bagi setiap pelayanan kita semakin hari semakin bertambah. Itu jaminan Tuhan. Ia memberkati kita dengan cara tak kelihatan. Firman Tuhan 1 Korintus 2. Tuhan luar biasa menyatakan berkat-berkatnya dalam setiap jerih lelah kita. Sambutlah berkatnya dalam ketekunan melayani Tuhan dalam hidup. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
apa yang kita alami dalam hidup ini tentunya kita tidak sadari bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kadang-kala manusia mengatakan ini karena kemampuan kita sendiri, padahal itulah anugerah Tuhan. Ketika kita bisa selamat melewati hari-hari hidup, apalagi di hari-hari ini, itulah anugerah Tuhan. Kadang kita mengatakan, kapan sih Tuhan datang menolong kita? Padahal kurang lebih 4 bulan kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, tapi sampai hari ini kita masih bisa bertahan hidup, kita tidak kelaparan, kita banyak menikmati penghiburan dan kekuatan dari sesama. Itu bagian dari anugerah Tuhan. Maka teruslah dekat kepadanya, alami cinta kasih Tuhan. Jangan putus berdoa, jangan putus berpengharapan kepadanya. Sebab dari situ kita bisa melihat betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kita semua. Oke, terima kasih dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini. Dan malam hari ini kami tidak hanya berdua, tapi kalau tadi Anda mendengar ada 2 orang yang membantu Bapak Pendeta dalam menyajikan ataupun melayankan firman Tuhan malam hari ini. Mereka berdua ini adalah aktivis kami di Jemaat Batam, baik Ibu Neni, juga ada Saudari Rininta Duma. Mereka berdua adalah orang-orang yang begitu peduli dengan pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Dan tentu dari pelayanan yang selalu mereka lakukan, mereka punya banyak kesaksian hidup untuk bisa dibagikan terhadap kita semua. Bagaimana dari pelayanan itu mereka menikmati banyak berkat Tuhan, baik di tengah kesusahan hidup, juga ketika mereka mengalami banyak limpah sukacita. Nah, mereka adalah Ibu Neni. Selamat malam Ibu Neni. Selamat malam Bu. Ya, yang bisa kabar malam semua. Ya, ini Ibu Neni ya, yang sweater putih. Kemudian yang di sana itu Nona Manis ya, namanya Rininta Duma. Shalom, ya. Ya, ini tamu-tamu kami yang akan membagi pengalaman hidup mereka, kesaksian hidup mereka ketika mereka selalu setia dalam pelayanan ini. Mereka selalu bisa mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka, baik itu yang namanya kecil atau besar, tapi untuk mereka itulah berkat Tuhan. Dan tentu kita ingin mendengarkan dari mereka semua apa sih kesaksian yang bisa mereka bagikan terhadap kita semua dengan mereka tekun melayani Tuhan dalam hidup ini. Dari masa muda Ibu Neni bahkan sampai udah menikah masih terus aktif ya dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Juga saudari kekasih kita Rini juga orang yang sangat tekun dan peduli dengan pelayanan. Dan baik, saya mau mulai dulu ya. PPGT ya. Sekolah Minggu. Oh ya, sekolah minggu. Sekolah minggu di Jemaat Batam. Sekretaris pengurus sekolah minggu. Iya. Bu Neni pun salah satu pengurus ya di ya. PWGT ya. Ya. Iya. Salah satu pengurus bidang Bidang pembinaan. Halo, apa kabar? Semoga Ibu Florence lagi menyaksikan acara ini ya. Ini salah satu pengurus PWGT di jemaat kami, Ibu Neni, di bidang pembinaan. Dan baik, saya mau mendengarkan dulu ataupun mau bertanya sekaligus memberi kesempatan Ibu Neni untuk berbagi dengan kita semua ya tentang bagaimana perjalanan hidup ini sampai hari ini. Tentu banyak berkat yang sudah diterima dari Tuhan. Tapi yang mau saya tanyakan khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini, apa sih kesaksian yang bisa dibagikan dengan kita di sini dan juga untuk semua yang lagi menonton acara ini. Pasti ada kesaksian hidup di tengah badai COVID-19, masa yang susah ini, masa yang sulit ini, bisa dibagi kepada kita kesaksian hidup, pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Mari silakan, kesempatan saya beri untuk Ibu Neni. Nanti lihatnya ke sana bisa ya, supaya semua diajak. Nih, mari dengar, ini penting sekali untuk mendengar kesaksian ya. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Selamat malam sahabat pengharapan. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Jika ingin dibahas dari awal berkat Tuhan itu mungkin tidak akan habis-habisnya ya. Saya ingin bersaksi keadaan saya selama masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin mengatakan seperti ini. Awal-awal wabah ini tentu
banyak kita yang merasa ketakutan ya, merasa khawatir, dan tentu rasa gelisah pun ada di dalam hati kita. Saya pun mengalami seperti itu. Saya merasa takut, saya merasa khawatir. Yang ada dalam hati dan pikiran saya, aduh, jangan-jangan penyakit ini sudah ada di dalam badan saya, jangan-jangan penyakit ini sudah ada sama saya. Jadi kadang saya kaget sendiri dan jujur saya menangis karena saya merasa takut. Saya pernah menelpon Rini, menelpon Pak Pendeta, menelpon orang tua ke kampung, mama, papa, adik saya dan kakak saya, bahkan menelpon ada salah satu seorang pendeta di Ponorogo. Saya mengatakan, saya mencurahkan yang saya alami pada saat itu, dan termasuk bapak dan semua yang saya hubungin, mereka mengatakan seperti ini, kamu harus percaya, kamu harus selalu berdoa, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita dan kota benteng kita. Jadi yang ada kamu rasakan pada saat ini itu semacam halusinasi atau kita yang mendoktrin diri kita yang mensugesti bahwa saya seperti ini. Padahal sebenarnya itu semua cuma yang ada di pikiran kita, dan kita mensugesti bahwa saya pasti seperti itu. Dan saya ingin mengatakan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman yang melihat acara ini, bahwa jangan pernah kita meninggalkan doa, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, kita jangan pernah takut. Karena jika kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan, apapun masalah, apapun kekhawatiran yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu pasti kita bisa lewati. Dan saya ingin juga mengatakan bahwa kekhawatiran atau ketakutan, kegelisahan yang kita alami itu tidak akan mampu, itu tidak akan bisa kita lewati tanpa pertolongan Tuhan. Dan satu lagi, kita semua atau mungkin ada yang mengalami seperti saya, siapapun yang mendoakan kita, siapapun yang berkali-kali mendoakan, jika kita tidak bisa melawan pikiran kita sendiri, itu tidak akan mampu sembuh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu sangat dalam di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa menjaga. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa di dalam kasih-Nya, di dalam penyertaannya, sehingga pada saat ini saya masih di sini bersama-sama dengan Ibu, Bapak, dan adik-adik yang ada di tempat ini. Tuhan itu sangat luar biasa dan baik. Dan saya ingin berterima kasih kepada semua teman-teman atau semua yang mendoakan saya, sehingga pada saat ini saya boleh kembali di sini. Keadaan saya mulai berangsur-angsur membaik, dan saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah meninggalkan doa, jangan pernah meninggalkan firman, karena itulah yang menguatkan dan memberikan pengharapan kepada kita. Terima kasih, Bu. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Dan untuk Anda ketahui ya, informasi bagi Anda semua di sana, Ibu Neni ini salah satu orang yang setiap malam menjadi bagian dari doa dan harapan kita bersama lewat acara Sabda dan Nada Pengharapan hingga di tayangan yang ke-52 ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara atau ibu kekasih ini ada dalam suasana yang mungkin dibilang inilah titik terendah dari hidupnya ketika harus berhadapan dengan badai COVID-19. Dan saya percaya Anda juga ada yang mengalami hal ini, ketakutan yang luar biasa. Tapi masa pemulihan itu segera dialami oleh kekasih kita ketika saya mengajaknya, mari harus ikuti acara ini setiap malam. Selain berdoa secara pribadi, saudari kekasih atau ibu kekasih ini mulai mengikuti acara atau program kita yang dulu namanya Kidung Pengharapan. Dan mulai dari situ saudari atau ibu Neni mulai mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan malam hari ini kami sengaja mengundangnya untuk bisa membagi kesaksian hidupnya
tentang bagaimana ia menghadapi ketakutannya karena badai COVID-19 ini. Kita percaya bahwa doa dan harap kita setiap malam inilah yang membuat Ibu Neni bisa hadir di sini begitu kuat untuk bisa bernyanyi bersama dengan kita di malam hari ini. Karena itu mewakili Ibu Neni, kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang selalu setia di program acara ini. Ini bukti dari doa kita semua. Doa orang benar itu luar biasa kuasanya bagi hidup setiap kita. Dan dari Ibu Neni saya mau langsung lagi ke Saudari Rini ya. Ini sebagai orang muda dalam pelayanan yang luar biasa, tentu banyak berkat Tuhan yang dialami, banyak kemudahan-kemudahan ya. Saya pernah alami itu ketika muda. Banyak kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, terutama dalam berusaha untuk mungkin memperoleh pekerjaan atau apapun yang lainnya. Nah, mungkin dari sekian banyak pengalaman hidup, kesaksian hidup, bisa satu yang dibagi yang paling berkesan untuk Saudari Rini sendiri dalam melayani Tuhan, kemudian banyak kemudahan yang diberikan. Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Pendeta sudah memberi kesempatan untuk hadir malam hari ini bergabung. Kesaksian untuk khusus masa pandemi COVID-19, kalau mau dibilang standby di rumah, iya, tapi justru tanggung jawabnya lebih besar. Kalau misalnya keseharian mungkin kebanyakan ke kantor, tapi untuk masa-masa sulit seperti ini tuh justru kenapa saya bilang tanggung jawabnya lebih besar, karena ternyata Tuhan memakai kesempatan itu untuk menjangkau teman-teman yang bahkan di luar jemaat Batam. Puji Tuhan, Tuhan memberi tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, dan bahkan saya sendiri agak kelelahan untuk membagi waktu, karena ternyata mempersiapkan diri untuk menjadi fasilitator dan sekaligus membagi waktu untuk bagaimana berbagi dengan teman-teman yang ada di khususnya PPGT Jemaat Batam. Maksudnya ini fasilitator GCB, ada kegiatan klasis dari kegiatan klasis Pulau Jawa yang hari ini pun sudah masuk pelajaran kelima untuk di PPGT Pusat, di relay hari ini sore tadi. Nah, yang saya mau katakan bahwa kerinduan terbesar sebelum masuk di masa pandemi itu adalah menjadi kerinduan terbesar saya, dan bahkan saya masukkan dalam list pergumulan pas tiba di Batam. Dan luar biasanya adalah Tuhan menjawab itu di masa pandemi, dan saya bersyukur, puji Tuhan, luar biasa jawaban doa dari Tuhan itu terjawab di Jemaat Batam. Itu sih yang menjadi berasa berkat yang amat luar biasa. Semoga harapan besar saya ke depan adalah itu tidak hanya sekedar harapan dan sudah terjawab, tapi itu menjadi tanggung jawab, bahkan menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan dan konsisten. Gitu. Oke. Sukacita yang luar biasa ya, bahwa doanya, harapannya dijawab Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan harapan bahwa dijawabnya jangan di masa sulit seperti ini ya, tapi luar biasa Tuhan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi di tengah masa sulit seperti ini. Ini sebenarnya tantangan untuk orang muda, bagaimana ia menjawab panggilan pelayanan di tengah kesulitan ini. Apakah dia masih setia dan konsisten dengan panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan, ataukah karena masa seperti sekarang ini harus menolak itu ya. Ini tantangan, dan kita bersyukur bahwa Saudari Rini masih menjawab panggilan itu, bahkan dengan rasa syukur yang luar biasa, bahwa di tengah masa sulit ini Allah masih mau memakainya untuk melayani di ladangnya. Terima kasih untuk Anda berdua. Dan baik, selamat malam untuk Bapak Pendeta Alfred Anggui, apa kabar? Selamat malam Pak Pendeta, selamat bergabung dengan kami di sini. Semoga sukacita melimpah ketika Anda ada di sini dan berdoa bersama dengan kami semuanya.
Banyak orang yang menantikan doa kita semua untuk pemulihan di masa badai COVID-19. Apa kabar Bapak Markus Duma? Apakah ini bukan bapaknya Ibu Rini? Ini bapaknya sama Duma ya, sama Dumanya. Iya. Dan selamat malam Bapak Yuni Toding, apa kabarnya? Semoga juga sehat selalu bersama dengan kru di kapal. Ada Ibu Rosdiana Pareang di sana ya, di Batu Ampar. Selamat malam, ini Ibu Nini ada di sini. Nanti dijamin pulangnya pasti selamat. Ada Gabriel Clinton, apa kabar? Selamat malam juga Bapak Martin Sakti yang juga sampai malam hari ini masih terus bekerja bersama dengan kru di kapal. Salam untuk semua di sana. Ada Ibu Angel Lintin di Sukajadi, Batam, dan ada Abriati Pongtiko. Selamat malam untuk semuanya. Dan kita lanjut lagi. Kita akan melanjutkan. Ingat bahwa dalam kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan yang besar untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Ini luar biasa. Melayani itu berarti kita mengerjakan rencangan dan kehendak Allah di bumi. Maka itu sebuah penghormatan bagi saya, menurut saya. Itu sebuah anugerah yang tak ternilai. Ketika Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya untuk mengambil kita, melibatkan kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang daripadanya. Maka dengan penuh rasa kagum, rasa syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah panggil kami dan melayani-Mu. Pujian kedua kita akan berkata, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidup
beriman seperti itu, mengatakan bahwa kasih-Mu tidak ada duanya. Mengapa harus seperti itu? Sebab dengan setia beriman kepadanya, kita akan selalu melihat semua kebaikan Tuhan dalam suasana apapun di kehidupan kita. Baik ketika kita senang, apalagi di masa sulit kita. Kita akan terus bisa melihat kebaikan Allah ada di sana. Maka teruslah berpengharapan kepadanya, setialah dalam imanmu kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Dan baik, selamat malam kembali saya mau ucapkan kepada Anda semua, dan tentu Anda yang baru menemukan program acara ini. Kami mau menyapa dengan menyatakan selamat bergabung dengan kami, dan biarlah malam ini dan hari-hari seterusnya Anda selalu bersama dengan kami di program acara ini. Kita akan berdoa bersama, menjadi pendoa untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Kita pun bernyanyi bersama supaya kita memperoleh penghiburan dan kekuatan di masa sulit karena corona ini. Dan selamat malam untuk Ibu Agustina Lebang. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Juga Ibu, oh bukan Ibu ya, ada Saudari Sarmi Tonapa di Batam. Sedikit lagi jadi ibu. Ya, Doakan. selamat malam untuk teman-teman Anda di sini. Didoakan supaya cepat jadi ibu. Ini juga ya, semoga Ini cepat juga. ini ya. Randa. Ada Randa, Rongrea. Oh, bersama Juga. Bang Randa. Supaya cepat Bang. juga ya. Selamat malam Ibu Vikaris Nonandita Pati Pelohi. Selamat malam, apa kabarnya di sana? Semoga anak kekasih makin pulih ya. Juga ada Pong Yosi. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Peter Dualo. Iya, bukan ya? Pong Yosi tadi Pak Pendeta. Oh, Pong Yosi, Pak Pendeta. Wah, lupa nih ya teman saya nih. Apa kabar Pong Yosi, Pak Pendeta di sana? Semoga sehat ya. Salam untuk Ibu dan anak-anak tercinta. Selamat malam untuk Bapak Peter Dualo dan juga ada Petrus di sana. Selamat malam, saya mau menyapa juga ada Ibu Lota Sampemanda, juga ada Saudari Reva Rundu Padang di Makassar. Selamat malam, terima kasih sudah bersama dengan kita. Ada Yanti Sumule di Makale, juga ada Lowe Gaya di Makale, serta ada Bapak Pendeta Jul Pilar Sion di Desa Pangana, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan tentu kita berharap kami di sini berempat tetap diberi hikmat Allah untuk badai boleh ada, tetapi spirit dan semangat pelayanan tetap kita harus bangun. Kita sudah diberikan begitu banyak solusi dan banyak sekali cara Tuhan siapkan untuk kita kembangkan, kerjakan di tengah-tengah pelayanan kita, baik di teman-teman dalam pelayanan pemuda, sekolah minggu, dan banyak semua hal kita terus upayakan. Dan jangan pernah, saya semalam mengatakan, mari melayani dengan kasih. Kalau orang melayani dengan kasih, dia punya ide kreatif yang selalu muncul. Dia tidak akan pernah merasa jenuh, dan dia selalu akan berpikir bagaimana banyak hal bisa kita buat. Orang yang melayani dengan kasih tidak akan melayani seadanya, tidak hanya melayani karena tugas dan kewajiban, tapi dia penuh semangat dan energi mengembangkan sumber daya yang Tuhan sudah karuniakan. Itulah orang yang melayani dengan cinta, dengan kasih. Karena itu mari kita komitmen selalu, baik kami semua di sini dan kita semua, mari terus tanggung jawab pelayanan kita, entah di rumah juga kita melayani di gereja, entah juga lewat persembahan-persembahan kita, lewat talenta-talenta kita. Ayo semua kita berikan semua untuk Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil dan menetapkan untuk kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Maka pujian kita yang ketiga berkata sebuah komitmen iman kita, ku hidup bagimu. Ya, yang tidak lupa kami mau menyapa untuk Anda yang malam hari ini masih bergumul oleh karena sakit, penyakit ataupun penderitaan hidup lainnya. Secara khusus kami terus berdoa dari sini untuk Bapak Adi yang sementara menjalani pengobatan perawatan di Walros, Bapak Aris Mengayun. Kita berdoa bersama dipulihkan dalam kasih sayang Tuhan.
kita hari ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa. Dalam semua keadaan hidup kita tidak bisa dipisahkan dari cinta kasih-Nya. Maka jangan berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk terus berdoa kepadanya. Sebab Allah selalu memakai setiap kesempatan hidup ini untuk menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita. Tetap semangat dan setia menjalani hidup ini dalam topangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Anda terus bersama kami di sini. Dan itu pujian yang ketiga, merupakan pujian yang terakhir untuk kita semua. Tapi tentu kami berharap Anda tidak berhenti bernyanyi dalam hidup ini. Dan untuk sebelum kita berdoa bersama, saya mengajak kita semua kembali membuka 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Mari kita membaca rame-rame firman Tuhan ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Inilah cara Tuhan memberkati kehidupan kita di dalam setiap jerih-lelah pelayanan, di setiap bakti, di setiap pengorbanan dan ketulusan cinta dalam mengerjakan setiap pelayanan kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Salah banget. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita ulangnya 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Mungkin kita belum bisa lihat hari ini, mungkin kita belum bisa dengar hari ini. Yakinlah, dalam setiap pelayanan Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik tentunya bagi kehidupan kita semua. Maka mari kita bersyukur untuk perjumpaan dan kesehatan kita malam ini, untuk terus mendengarkan dan memuliakan Tuhan lewat sabda dan nada pengharapan Gereja Toraja Jemaat Batam malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami diteguhkan lagi untuk terus penuh sukacita, semangat menjalani panggilan pelayanan kami, sebab kami percaya Tuhan selalu menyiapkan berkat yang tak berkesudahan bagi setiap jerih lelah pelayanan kami, baik upah di sorga, bahkan di bumi ini. Dalam segala cara Tuhan memberkati setiap apa yang kami persembahkan di dalam setiap karya dan pelayanan kami. Maka teguhkan kami Tuhan, beri kami semangat untuk terus melayani-Mu. Badai COVID-19 tidak akan pernah menghentikan dan tidak akan mampu meredam kuasa kemuliaan Allah yang terus memampukan kami untuk mengerjakan tugas pelayanan kami masing-masing, baik di rumah, di gereja, di tengah-tengah tugas pekerjaan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, mengucap syukur bersama semua kami, baik keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, Santorayan di Batam, bahkan seluruh gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun berada malam hari ini, saat kami disatukan lagi dalam sebuah kesatuan iman, dalam sabda dan pengharapan malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa, Tuhan biarlah berkat yang Tuhan telah siapkan, yang tak kelihatan, yang tak terdengar bagi telinga kami, itu Tuhan terus nyatakan bagi kami semua dalam kehidupan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Kami percaya ketika kami bertekun menjalani hidup ini dalam doa dan pengharapan, dalam kesungguhan hati kami berseru dan terus mengerjakan semua tanggung jawab hidup kami di dalam segala cinta dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami percaya Tuhan sudah banyak menyiapkan bagi kami, menyediakan bagi kami semua
segala kasih dan berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, maka berkatilah umat-Mu dalam kehidupan mereka, keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua kami yang boleh berkumpul bersama dalam kesatuan iman malam ini. Juga kami berdoa bersama, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam sakit penyakit. Kami tengah bergumul bersama kekasih kami Bapak Adi, Bapak Aris Mengayun di rumah sakit Awal Bros. Tuhan memberkati sehingga dalam jamaah-Mu Bapak, dalam kasih-Mu, kekasih kami, orang tua kekasih boleh dipulihkan dari tengah-tengah derita sakitnya hari ini. Juga kami bersyukur bahwa ketika hari-hari ini kami boleh jalani, beberapa anak-anak kami boleh menamatkan sekolah pendidikan mereka di jenjang pendidikan mereka masing-masing. Dan juga kami terus berharap Tuhan memberkati anak-anak kami di bangku SMA yang sementara menjalani masa-masa ujian semester di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua, mereka terus tetap sehat dalam lindungan Tuhan, mengerjakan tanggung jawab pelayanan mereka lewat bangku studi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami, hiburkan kami senantiasa, kuatkan kami, sehingga kami percaya hanya kuasa Yesus yang menguasai hidup kami, bertahta di hati kami, meneguhkan, menguatkan kami dalam hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam kasih-Mu kami terus pula berharap pemulihan bagi dunia dan negeri kami, pemulihan bagi kota kami dari tengah-tengah badai COVID-19 ini. Kami berdoa bersama, mari Tuhan, kami terus menantikan yang terbaik dari Tuhan untuk kami keluar dari situasi ini dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Berkati semua upaya yang terus dilakukan untuk melawan COVID-19 di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan secara nasional. Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan Allah, pemerintah kami terus diberi hikmat untuk memikirkan yang terbaik untuk kami lalui, jalani di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam kuasa-Mu kami berserah, dalam lindungan-Mu kami aman senantiasa. Karena itu, inilah hidup kami bawa kepada-Mu. Dengarkan kami Tuhan, kami semua berdoa, kami semua bersyukur, kami semua berserah dalam pengasihan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Iya, dan terima kasih untuk Ibu Neni dan juga Saudari Rini ya, sudah bisa hadir di studio ini dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Tentu ada sukacita ya, boleh langsung hadir di sini dan bernyanyi bersama dengan kami di sini. Semoga kehadiran kedua saudara kita ini bisa lebih membuat Anda yang ada di rumah semakin semangat lagi, tidak lagi takut menghadapi badai COVID-19. Sebab kita sudah melihat sendiri ya, menyaksikan sendiri apa yang mereka sampaikan, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan pengalaman iman bersama dengan Tuhan selama masa pandemi COVID-19. Kami percaya Anda pun punya banyak pengalaman iman yang sudah dijalani di hari ini. Dan baik, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Semoga berkat Tuhan makin melimpah atas hidup kita semua. Bahkan doa serta pujian dan firman yang telah kita dengar bersama melalui program acara malam hari ini semakin membuat kita pulih, semakin membuat kita lega untuk mempersiapkan kehidupan kita semua malam hari ini, beristirahat, bahkan menyambut hari esok. Tetaplah berhikmat menjalani hidup anugerah Tuhan, supaya Anda tetap sehat, kita tetap semangat, dan semakin besar berpengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Kami semua yang ada di sini pamit undur diri dengan harapan Anda sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dari pandemi COVID-19. Semoga malam hari ini makin menyenangkan, dan harapan kami tentunya Tuhan memberkati kamu semuanya. Selamat malam. Kamera dulu ya. Dadah. Kalau hidup, selamat hidup.